Selamat malam. Di sini saya akan memberikan sebuah source atau kode program ke dalam view transaksi atau checkout. Di sini tampilan yang tadi ada yang saya ubah karena tadi ada yang kurang sesuai. Ada juga yang diubah banyak. Ada ikonnya ditambah dua ini letaknya dan nama ini saya refactor. Nih seperti ini rename. Dan di dalam database juga di sini saya ubah namanya menjadi trans saja seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita masukkan kode programnya. Sekarang kita masuk ke dalam source. Nah, di dalam ini import yang digunakan. Ada SQL connection, driver manager, prepare statement, result set, dan yang lainnya. Kemudian di dalam ini kita buat koneksi private. Kemudian di dalam ini dibuat fungsinya, jadi tinggal dipanggil doang. Di sini ada koneksi database. Koneksi database ini sama semua sama kayak yang di sini. JDBC, MySQL, localhost, team. Kalau nggak berhasil ada pemberitahuannya. Kemudian tampil data. Di tampil data, nah yang di bagian ini nih, model etraw ini sesuai dengan yang ada di database seperti itu. Nah, kemudian fungsi tampil data itu kan menampilkan data yang ada dalam database ke dalam table. Contohnya gini nih, kayak ID trans, game, price, quantity, diskon seperti itu. Caranya di sini di bawah default type model diketikkan seperti ini. Ini sesuai dengan apa yang dibutuhin. Yang pertama game, yang kedua adalah price. Yang kedua adalah price. Ini adalah quantity atau jumlah beli. Kemudian ini adalah diskon. Lalu yang ini adalah total. Ini adalah bayar atau uang bayar. Dan ini adalah uang kembaliannya atau kembalian. Seperti ini. Bisa coba langsung running. Nah, tuh jadi muncul kalau sebelumnya tadi nggak ditambahin, nanti bacanya itu titel 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, ini dengan apa yang dibutuhin yang di sini. Kemudian yang bagian ini model etraw di data.getString ini sesuai dengan apa yang ada di database-nya. Tuh, sama. Nah, ini untuk nampil data fungsinya atau metodenya. Kemudian kita ke bagian ini, private void game. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini kan udah dipanggil di sini nih, game. Fungsi dari private void game ini adalah yang bagian ini. Ini kan kosong, nggak ada isinya di bagian model ini. Jadi fungsinya ini adalah dia memanggil, sama kayak di fungsi yang ada di yang waktu itu di video siakat itu udah saya bikin. Jadi di sini kita nggak perlu ngetik lagi, kan ini ada banyak game ya. Jadi tinggal dipanggil doang di dalam database-nya. Dia akan mencari select bintang from di table game. Dia akan mencari nama game. Seperti itu. Nah, itu untuk yang bagian ininya. Setelah itu, ini exit seperti biasa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam gambarnya. Di sini, di event, action, di action perform, kita kasih action performa seperti ini. Kemudian di sini kita kasih string dan double. Double ini untuk harga. Jadi di sini string ini sesuai dengan nama apa yang di database. Harganya juga sama. Jadi saat nama game string ini akan dipilih, gambar akan sesuai dengan dipilih selected item. Seperti ini, nanti outputnya adalah harga game sama dengan harga barang ini nih. Jadi saat diklik misal The Witcher, harganya juga sama dengan apa yang ada di The Witcher. Seperti itu. Itu untuk yang
bagian combo box ini. Kemudian kita masuk ke bagian proses total. Atau enggak, kita masuk ke diskon dulu. Kita ke diskon dulu. Nah, di bagian diskon gini. Di diskon ini, jika jumlah beli lebih dari 10, maka user akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Atau rumusnya kayak gini. Diskon harga barang dikali 0,1 atau seperti itu, setaranya 10%. Nanti akan di output txt.diskon yang ini sesuai dengan nama variabelnya. Di set text, kemudian yang ini di diskon, di string yang udah dibuat di double ini. Itu untuk yang diskon. Kemudian kita masuk ke yang total harga atau total price. Kita ke event action. Nah, ini untuk yang proses. Untuk yang proses itu total bayar itu harga barang dikali jumlah beli, kemudian diambil diskon jika ada. Seperti itu, ini rumusnya. Kemudian dilakukan outputnya agar keluar total harga ini sesuai dengan apa yang di nama variabel ini. Seperti itu. Ini hitungnya total. Kemudian kita masuk ke pay money untuk uang bayar dan kembalian. Change itu kembalian. Ini uang bayar. Uang bayar itu adalah jika uang bayar lebih besar dari total bayar, uang kembali hasilnya itu adalah uang bayar diambil dari total bayar. Kemudian dikembali ini sesuai dengan ini nama variabelnya. Kemudian ini akan di output. Kalau nggak ada, kembalian kurang. Misal harga barangnya total freshnya itu udah 50.000, kita bayar 40.000, nanti yang muncul ini. Seperti itu. Ini untuk yang bayar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini fungsi step card ini di video sebelumnya. Jadi fungsi step card ini misal kita udah ngelakuin 3 button ini, discount, total price, dan pay money. Udah semua kan data udah muncul di dalam text field dan combo box ini semua. Saat kita klik step card, nanti datanya akan dipindahkan ke dalam table ini. Seperti itu. Ini perintahnya. Ada banyak juga, tabelnya juga ada, kolomnya ada 8. Seperti ini. String ini fungsinya untuk nilai value yang ini. Yang hijau ini sesuai dengan apa yang di database-nya. Seperti itu. Ini dengan apa yang nama variabel di dalam desainnya. Ini untuk yang bagian simpan. Seperti itu. Kemudian untuk yang reset kita ketik dulu. Untuk yang reset sama kayak di yang sebelumnya. Seperti ini. Ini adalah jumlah beli. Ini adalah kembali yang terakhir. Ini untuk yang reset seperti ini. Nah, ini udah selesai semua. Sekarang bisa kita coba running. Kita running dari login aja.
Nah, di sini user bisa melihat game dulu seperti itu, kemudian di check out. Nah, sekarang kita masukin misal ID transaksinya 2, kita masukin yang harganya. Nah, outlast misal, outlast kan harganya 8.000, seperti itu. Nah, yang titik 0 itu adalah yang bagian ini. Jadi saya belum nemu caranya untuk menghilangkan double itu. Nah, ini nih, double harga barang. Jadi harus diginin, kalau misalnya dihilangin itu jadi error. Nah, sekarang quantity kan kalau misalnya jumlah beli user lebih dari 10, maka akan dapat diskon. Di sini misal saya masukin 11, kemudian kita hitung diskon. Nah, diskon menjadi 800. Kemudian kita pengen tahu nih total harganya, kita klik total price. Nah, muncul jadi harganya itu 87.200. Kemudian kita ingin membayar misal kita mau bayar sebanyak 90.000. Seperti ini. Kemudian kita klik pay money. Nah, kembaliannya adalah 2.800. Seperti itu. Nah, kan ini udah semua nih. Setelah itu, kita klik save card. Nah, ada bacaan yang sukses berhasil disimpan. Seperti itu. Kita klik OK. Nah, ini udah muncul. Seperti itu. Untuk reset fungsinya sih sama kayak yang di lain juga tuh. Misal diklik ini, kita klik reset. Nah, seperti itu doang. Setelah itu bisa klik kembali jika ingin keluar dari shopping cart, jika ingin checkout lagi bisa, seperti itu. Nah, itu seperti itu saja untuk source atau kode program untuk bagian view your card atau transaksi. Seperti itu saja, terima kasih.